Shalom teman-teman. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan kembali berikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Tiba saatnya pagi hari ini untuk kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh tolong setiap kami, Tuhan juga boleh siapkan hati kami Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur nomor yang ke-42. Mazmur nomor 42 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Mazmur 42 ayat yang pertama sampai yang ke-12 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan dari pegunungan Hermon di gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, demikian jauh bacaan firman Tuhan. Teman-teman, kalau mungkin kita buka Instagram begitu ya, saya yakin kita pasti gak asing dengan fitur yang satu ini gitu ya. Ya, fitur close friend teman-teman. Fitur yang biasanya kita pakai untuk mencurahkan isi hati kita, yang mungkin kita gak pengen orang-orang yang gak deket sama kita itu tahu begitu ya. Fitur ini membuat kita merasa lebih bisa apa adanya. Tapi mungkin itu dulu teman-teman ya. Karena akhir-akhir ini cukup banyak isu berkaitan dengan fitur close friend, yaitu cepu katanya. Apa itu cepu teman-teman? Saya coba cari definisinya, dan katanya cepu adalah ketika sahabat itu jadi pengkhianat. Oh, jelek banget ya artinya ya, tapi saya juga nemuin gambar yang satu ini teman-teman. Ya, kalau teman-teman perhatikan yang di bagian atas, si polisi angkat sebuah gambar, dan itu adalah gambar screenshot dari salah satu story begitu ya, yang di-upload di dalam close friend. Nah, berarti ada cepu di dalam close friend orang itu, tapi ya cepu gonna save life begitu ya, karena ini kan ngomongin tentang orang yang masukin PCR dan lain sebagainya. But whatever it is teman-teman ya, mungkin tingkat kepercayaan kita sekarang udah mulai menurun di fitur close friend ini karena isu yang sedang beredar. Dan kita mungkin sekarang sambil ibadah mulai tarik HP kita gitu ya. Kemudian kita mulai buka fitur close friend itu, atau bahkan kosongin aja lah close friend-nya begitu ya. Dan kita beralih mungkin menggunakan account yang lain, kita pakai second account. Dan di second account kita mungkin merasa aman untuk menjadi diri kita sendiri. But gitu ya, kita juga nggak tahu di second account apakah ada cepunya begitu ya. Teman-teman mau first account, mau second account, mau close friend ataupun bukan, kita tahu sebenarnya sosial media memang nggak akan pernah menjadi tempat yang aman buat kita mencurahkan isi hati kita. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar
Belajar satu privilege yang kita bisa nikmati di dalam ibadah kita di hadapan Tuhan. Ada privilege yang kita bisa terima ketika kita beribadah baik secara bersama-sama korporat seperti ini ataupun beribadah secara pribadi di hadapan Tuhan. Sebulan ini kita masih terus berbicara seputar berbagai macam ekspresi dan sikap di dalam ibadah yang bisa kita praktekkan. Dan di minggu ini, di minggu yang ketiga, kita diajak untuk belajar mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan pastinya. The safest place to pour out our heart. Tempat yang paling aman untuk kita boleh mencurahkan hati kita ya cuman sama Tuhan. Ingat ya teman-teman ya, minggu lalu penginjil Tias tuh ingetin kita kalau penyembahan itu sebenarnya gak cuman soal ekspresi ibadah, tapi penyembahan itu adalah keseluruhan dari hidup kita di hadapan Tuhan. Whatever we do before God is an act of worship. Setiap hal yang kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Gak ada satupun tindakan kita yang luput dari pengetahuan Tuhan. That's why kalau kita mau lakuin apa yang benar dengan seluruh hidup kita, kita juga perlu ngerti hal ini teman-teman. Penyembahan kita atau seluruh bagian hidup kita itu berkaitan erat dengan kedekatan relasi kita dengan Tuhan. Sekali lagi ya saya ulang ya, setiap bagian dari seluruh hidup kita, penyembahan kita itu akan sangat berkaitan erat dengan relasi kita dengan Tuhan. Dan kita gak akan pernah bisa punya relasi yang dekat kalau kita gak bersedia untuk jadi apa adanya dan berani mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Hal ini sebenarnya juga jadi basic life principle-nya kita begitu ya, dengan keluarga, dengan teman, saudara, sahabat, pasangan. Kita bisa merasa begitu dekat dengan mereka ketika kita berani untuk mengutarakan seluruh isi hati kita. Maka dari itu izinkan saya untuk sampaikan pesan ini buat teman-teman ya. You can only be as close to God as you are willing to give your heart. Teman-teman bisa jadi dekat dengan Tuhan, tapi ketika teman-teman punya satu willingness, punya satu kesediaan untuk memberikan hati teman-teman kepada Tuhan. Teman-teman, Mazmur yang tadi kita baca sama-sama itu adalah nyanyian sekaligus puisi. Kalau kita mungkin sedikit banyak kita tahu ya, puisi itu memang seringkali pakai bahasa yang lebih meaningful, seringkali menggunakan bahasa yang bisa dibilang agak hiperbola mungkin gitu ya, atau hiperbola. Tapi kita kalau baca sebuah puisi maka kita bisa merasakan suasana hati dari si penulis. Tuhan izinkan ada puisi di dalam firman-Nya. Kenapa teman-teman? Karena Tuhan tahu puisi itu melibatkan emosi manusia. Lewat puisi Tuhan mau ingetin kita kalau Dia ciptain kita dengan emosi dan bukan cuma dengan pikiran. Emosi kita itu penting buat Tuhan. Tuhan gak cuma take care of our needs, tapi Tuhan juga take care of our emotion. Emosi kita itu penting bagi Tuhan. Dan kalau kita baca Mazmur 42 tadi itu ya, rasanya ada ungkapan seorang pemazmur yang depresi, yang hidupnya kacau balau begitu ya. Dan besar kemungkinan kalau di awal ini dikatakan bahwa kan itu mazmurnya Bani Korah begitu ya, mazmurnya orang-orang Korah. Nah, orang Korah itu adalah keturunan dari Lewi. Mereka adalah orang-orang yang tugasnya itu mempersiapkan pujian di rumah Tuhan. Mereka biasanya naikin puji-pujian, alias mungkin sederhananya zaman sekarang kita bisa bilang Bani Korah ini adalah tim praise and worship-nya umat Israel ketika itu ya. They live to worship, mereka hidup untuk menyembah Allah. Dan di saat itu ketika pemazmur lagi nulis bagian ini, seluruh umat Israel tuh lagi jauh banget dari rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Mereka lagi ada jauh banget di dalam pembuangan. Mereka lagi ngalamin penderitaan karena mereka harus jauh dari rumah Tuhan, mereka harus terlepas dari Allah. Bertahun-tahun mereka kalah sama bangsa-bangsa lain begitu ya. Mereka kalah dengan bangsa-bangsa penindas. Mereka dihina dengan pertanyaan yang tadi diulang-ulang di Mazmur 42. Hey Israel, where is your God? Di mana Allahmu katanya. Itu adalah sebuah hinaan karena seolah bangsa Israel bilang punya Allah yang luar biasa, tapi mereka gak pernah menang lawan bangsa-bangsa penindas begitu ya. Dan mereka merasa begitu menderita ketika mereka menjauh dari Allah. Bani Korah, orang-orang Korah yang kerjaannya adalah worship Tuhan di rumah Tuhan, hidupnya di rumah Tuhan begitu ya. Justru harus jauh banget dari rumah Tuhan sampai dia ngerasa begitu menderita. Dan di ayat keempat dia bilang begini, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Wah ya teman-teman, mereka desperately sadar kalau mereka tuh butuh Tuhan, tapi mereka juga sadar
kalau ini memang bagian dari konsekuensi yang mereka harus terima karena mereka bebal. Mereka adalah bangsa yang bebal. Tapi Mazmur 42 ini adalah gambaran yang indah tentang relasi antara Allah dengan umatnya. Di tengah kondisi yang mungkin ketika itu sulit, justru pemazmur bisa dan boleh dengan jujur mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah teman-teman, yang pertama teman-teman ya, mungkin kita juga berpikir gitu ya, gimana caranya kita bisa punya kondisi yang demikian, di tengah kondisi yang sulit masih punya satu kejujuran, keterbukaan di hadapan Tuhan. Maka hal yang pertama yang kita perlu tahu adalah apa yang mereka lakukan adalah mereka memperkatakan kebenaran kepada jiwanya sendiri dan tidak membiarkan keinginan atau kedegilan hati mereka itu menjadi driver di dalam kehidupan mereka. Teman-teman, beberapa tahun terakhir mungkin kita jadi orang-orang yang cukup concern dengan yang namanya mental health issue atau juga sering nyebutin istilah halu begitu ya. Dan kita juga tahu bahwa yang bisa bikin mental kita tetap sehat adalah ketika kita belajar untuk menerima dan juga memahami apa yang benar dan bukan stay di dunia halu, teman-teman. Nah, inilah yang dilakukan juga oleh seorang pemazmur. Dia berusaha untuk jujur kepada Tuhan dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya kalau kita tadi baca itu menunjukkan betapa rapuhnya seorang pemazmur, betapa desperate-nya pemazmur, curahan hati yang hancur tapi juga jujur, teman-teman. Kalau kita baca keseluruhan Mazmur 42 ini rasanya campur aduk begitu ya. Di ayat ke-10 pemazmur tanya sama Tuhan, "Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan tinggalin kami? Why God?" Begitu ya. Kenapa Tuhan biarin kami menderita, kalah terus di bawah impitan musuh? Why God? Why and why? Itu terus yang menjadi pertanyaannya. Teman-teman, gak jarang kita berpikir begitu ya, kalau Tuhan itu pribadi yang mungkin terlalu sempurna sampai-sampai kita gak boleh mengeluarkan segala keluhan kita. Tuhan cuma mau baiknya kita doang dan kita terlalu takut untuk jadi apa adanya. Tapi sebenarnya gak gitu, teman-teman. Tuhan justru mau kita belajar dari pemazmur hari ini. Gak apa-apa kok tanya sama Tuhan, gak apa-apa kok kalau kadang-kadang muncul yang namanya keraguan di dalam hati kita, atau bahkan sometimes muncul kemarahan di dalam hati kita. Kondisi pandemi yang seolah-olah gak ada ujungnya ini banyak banget menimbulkan luka di hati banyak orang. Boleh gak sih kalau sometimes kita muncul keraguan atau kemarahan? Itu hal yang wajar, teman-teman. Dan Tuhan juga ngerti itu. Kita kan sering ya dengar kalimat bahkan dijadiin judul film juga begitu ya, it's okay to not be okay. Tapi kita sering lupa dengan kalimat selanjutnya. Pemazmur sadar, teman-teman, sadar kalau it's okay to not be okay begitu ya. Di hadapan Tuhan itu it's okay. Tapi mereka gak membiarkan kehancuran hati mereka membuat mereka lupa sama Tuhan. Di tengah hancur hatinya mereka gak lupa untuk memperkatakan kebenaran kepada jiwa mereka. Di ayat ke-9 ya, pemazmur bilang sama jiwanya tentang kasih setia Allah. Dia reminder dirinya sendiri tentang kesetiaan Allah. Meskipun pemazmur bilang seolah Tuhan lupain mereka, tapi pemazmur juga gak pernah berhenti untuk percaya sama kasih Allah yang berdaulat. Pemazmur benar-benar praktekin kalimat it's okay to not be okay. Tapi kalimat selanjutnya juga dia terapkan, as long as you don't stay that way. Teman-teman, it's okay kalau muncul keraguan, it's okay kalau muncul kemarahan, muncul pertanyaan-pertanyaan. Asal kita juga sadar bahwa kita perlu juga membangunkan jiwa kita dengan terus mengingat bahwa kita udah pernah dan bahkan sampai hari ini kita masih terima kemurahan Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Hidup kita memang gak akan selalu mulus. Hari ke depan mungkin juga gak akan lebih gampang, teman-teman. Tapi itu bukan alasan untuk kita meragukan kasih dan juga kemurahan Allah. Di tengah-tengah segala pergumulan yang kita hadapi, it's okay to not be okay, as long as you don't stay that way. Perkatakan apa yang benar buat jiwa kita. Benar to not be okay, tapi benar juga to not stay that way. Bukan berkubang pada kesedihan, kegagalan, kemarahan, melainkan kita juga belajar untuk move on kepada pengharapan yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah sediakan di depan. Tuhan itu Bapak kita kok. Dia pribadi yang tahu untuk gak kasih ular kepada anaknya kalau dia minta roti. Dan hal ini berkaitan dengan bagian yang kedua, teman-teman, yang kita perlu pahami pagi hari ini.
mungkin kita pernah menemukan teman-teman ya. Coba kita lihat, kita mungkin pernah menemukan dua tipe orang ini. Tipe yang pertama adalah yang seperti ini teman-teman. Lu tahu nggak siapa orang paling menderita di dunia ini sekarang? Gue sebel banget gara-gara pandemi ini nggak beres-beres. Gue nggak bisa nongkrong, nggak bisa ke mall. Duh, Tuhan tuh jahat banget ya. Gue udah kesel banget sama kondisi kayak gini. Dan tipe yang kedua yang seperti ini. Gue sedih nih, lagi banyak masalah. Saudara ada yang kena COVID. Kesel banget rasanya. Tapi masih bersyukur sih sampai hari ini Tuhan masih seenggaknya kasih gue berkat. Gue masih bisa sehat. Ya teman-teman, setidaknya mungkin jenisnya sebenarnya lebih banyak, tapi ya saya cuma pengen tayangin dua jenis ini begitu ya. Percayalah itu bukan saya teman-teman, itu adalah Jeruk dan Pir begitu. Teman-teman, setidaknya ada dua jenis orang dengan cara curhatnya masing-masing. Yang satu isinya ngeluh doang begitu ya, dan seolah dia adalah manusia paling menderita di dunia ini begitu. Dan yang kedua adalah orang yang mau gak mau, emang dia ngeluh tapi dia gak lupa kalau kondisi seperti apapun gitu ya, kondisi seperti apapun selalu ada hal baik yang sejatinya Tuhan berikan, dan selalu masih ada hal yang bisa disyukuri. Saya yakin kita akan jauh lebih enjoy begitu ya, untuk kita bisa ngobrol sama si buah pil tadi daripada si buah jeruk begitu ya. Buah pil tadi adalah versi sederhana dari pemazmur yang nulis Mazmur 42 ini. Dia bisa mencurahkan segala keluh kesahnya, isi hatinya kepada Tuhan dengan apa adanya, tapi dia gak lupa untuk tetap meneguhkan imannya kepada Tuhan. Gimana caranya teman-teman? Dengan cara mengingat sesuatu yang memang perlu untuk diingat dan berguna untuk diingat. Teman-teman, beberapa penelitian mengatakan bahwa kapasitas otak manusia itu katanya sebesar 1 petabyte. 1 petabyte itu segede apa? Setara dengan 100 terabyte. 100 terabyte itu setara dengan 1 juta gigabyte. Ribet ya, gampangnya kalau kita nyimpen lagu itu dengan kapasitas durasi maksimal adalah 2000 tahun. Bayangin teman-teman ya, itu panjang banget. Even hidup kita gak sampai segitu gedenya gitu ya. Teman-teman, dengan kapasitas yang sebegitu besarnya, apa sih yang sebenarnya pengen kita simpan di dalam ingatan kita? Saya yakin setiap kita punya yang namanya memori buruk, tapi juga kita punya memori yang baik. Tapi saya juga yakin kalau normalnya kita berharap bahwa memori-memori baik itu adalah yang mendominasi dan memenuhi ingatan kita. Mungkin gak sih gitu ya, mungkin gak kita punya ingatan yang bisa sebaik itu, yang isinya adalah hal-hal yang baik? Sangat mungkin teman-teman ya. Ketika saya lagi siapin bagian ini, saya baca cukup banyak artikel, ada juga jurnal ilmiah begitu ya, yang menjelaskan dan membuktikan melalui penelitian bahwa otak kita itu sejatinya bisa ditata dan bisa dilatih teman-teman. Ada begitu banyak aplikasi misalnya yang membantu kita untuk mengingat sesuatu menjadi sebuah diharapkan akhirnya bisa jadi sebuah kebiasaan begitu ya. Misalkan reminder untuk minum yang cukup, mungkin ada teman-teman yang pakai itu. Reminder untuk tidur di jam-jam yang benar begitu ya. Itu selalu muncul di HP saya gitu ya. Ada bedtime begitu, meskipun sering saya langgar begitu ya. Teman-teman, ada banyak sebenarnya aplikasi, masih banyak banget yang mungkin bisa nolong kita untuk mengingat sesuatu dan akhirnya melatih itu di dalam otak kita, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dan tentunya kebiasaan yang baik begitu ya, yang mau kita bangun. Dan it is depending on how we train our mind to remember what is useful to remember. Tergantung gimana kita ngelatih pikiran otak kita untuk mengingat apa yang berguna untuk diingat. Terus ada juga orang yang menggambarkan teman-teman bahwa otak itu seperti rak buku begitu ya. Mungkin gambarnya kira-kira seperti ini teman-teman. Kita bisa menata bagian dari rak-rak buku yang kita punya itu dengan buku-buku yang kita inginkan. Buku yang baik, buku yang bagus, buku yang kita sukai, buku yang berguna, buku yang kasih dampak buat hidup kita begitu ya, yang banyak kasih insight buat kita. Pastinya kita tata di rak paling depan dan juga kita taruh di rak paling atas. Tapi untuk buku-buku yang mungkin kita ngerasa itu biasa aja, bahkan mungkin gak bagus sekalipun, tapi ya udah terlanjur dibeli begitu ya, atau mungkin itu bisa dibilang memori-memori yang sebenarnya kita gak harapkan, maka kita tata itu di rak yang paling belakang dan juga yang paling bawah teman-teman. Pikiran kita itu katanya seperti rak buku yang bisa kita tata. And it is depending on how we manage our mind to remember what is useful to remember. Tergantung sama kita gimana kita memanage pikiran kita untuk mengingat apa yang berguna untuk
diingat. Kalau tadi yang pertama saya bilang depending on how we train, tergantung gimana kita ngelatih. Yang kedua adalah tergantung gimana memanage pikiran kita. Teman-teman, melalui segala kondisi yang sulit, pemazmur gak lupa untuk melatih dan menata ingatannya akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Di ayat kelima dia berkata, inilah yang hendak ku ingat. Kita baca baik-baik ya. Inilah yang hendak ku ingat, kata pemazmur. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Teman-teman, tadi di awal saya sempat bilang ya, ini mazmur punya orang Korah begitu ya. Mazmurnya orang Korah. Orang Korah itu biasanya bertugas untuk mempersiapkan ibadah di rumah Allah. Jadi simpelnya tadi saya bilang mereka adalah tim dari praise and worship-nya umat Israel. Dan ketika pemazmur gak bisa lakuin lagi penyembahan yang sedemikian rupa di pembuangan, maka pemazmur tetap mau mengingat pengalaman ketika dia masih bisa melayani di rumah Allah di masa lalu. Ingatan yang baik tentang pengalamannya menyembah Allah bersama-sama dengan seluruh umat yang lainnya. Pemazmur sangat merindukan ibadah bersama-sama karena dia sadar di sanalah dia bisa merasakan dan mengalami kuasa dan pekerjaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah umatnya. Teman-teman, ini relate sama kita karena mungkin saya rasa kita juga rindu begitu ya. Kita udah 2 tahun terpisah. Ya kita sempat beberapa kali onsite, kemudian akhirnya sekarang gak bisa onsite lagi. Kita belum bisa lagi untuk ibadah sama-sama di gedung yang mungkin kita kangen gitu ya. Kita struggle ketika sekarang ibadah secara mandiri di depan handphone kita atau di laptop kita begitu ya. Ada begitu banyak distraksi yang mungkin kita ngerasa makin hari makin banyak begitu ya. Gak sedikit juga di antara kita yang mungkin ngerasa pandemi ini seolah bikin kita lagi ada di masa pembuangan. Kerohanian kita jadi kering, kita ngerasa jauh dari Tuhan. Belum lagi mungkin pergumulan-pergumulan yang kita hadapi selama pandemi ini gitu ya. Ada masalah kesehatan, ada masalah keuangan, ada masalah relasi yang justru makin renggang karena kita gak bisa ketemu secara langsung dengan orang-orang yang kita kasihi. Atau justru kita jadi sering bertengkar sama orang-orang rumah karena kita ketemu terus-terusan. 1 kali 24 jam tuh kita ketemu terus-terusan dan kita jenuh gitu ya. Atau masih banyak masalah-masalah yang lainnya. I know it isn't easy teman-teman ya. Ini gak gampang. Tapi satu hal yang hari ini pemazmur ajarin ke kita. Di tengah kondisi yang gak mudah ini, mari kita datang. Dengan berani kita datang ke hadapan Tuhan. Dan sekarang saatnya untuk kita belajar mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Utarakan dan katakan semua keluhan kita, ketakutan, kemarahan, kesedihan itu di dalam setiap doa kita kepada Tuhan. Kita sangat boleh datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan. It's okay to not be okay di hadapan Tuhan. Tetapi jangan berhenti sampai di sana teman-teman. Kondisi yang sulit ini justru bisa menjadi sebuah kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk ngalamin kuasa Tuhan yang mungkin gak pernah kita alami sebelumnya. Kuncinya adalah kita perlu untuk terus meneguhkan iman kita dengan mengingat akan setiap kebaikan dan kemurahan yang Allah pernah kerjakan di dalam hidup kita. Teman-teman, mengingat setiap kemurahan Tuhan itu baik dan berguna bagi jiwa kita. Kita bisa melatih dan menata hal apa yang mau kita ingat dan yang berguna buat jiwa kita. Saya yakin kita semua pengen punya rak buku yang isinya baik, indah dan juga berguna. And it depends on you. Itu tergantung sama kalian sendiri. It's okay to not be okay as long as you don't stay that way. And always remember what is useful to remember. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan sekali lagi ingatin kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang sangat mengerti kondisi setiap kami. Bahkan Tuhan menerima kondisi kami ketika kami lagi gak oke. Dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh mencurahkan hati kami dengan jujur di hadapan Tuhan. Baik melalui ibadah secara bersama-sama maupun ibadah pribadi kami di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh jadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan, tapi kami juga mau terus meneguhkan iman kami. Kami mau terus ingat bahwa Tuhan udah setia. Kalau di masa lalu Tuhan setia, Tuhan tetap menyertai kami, maka di masa yang sekarang dan masa yang akan datang,
Tuhan yang sama juga yang akan terus menyertai setiap kami. Kiranya firman hari ini gak lalu begitu saja, tapi kami boleh sama-sama terus mengingatnya di dalam hati kami, dan ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kami menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kesetiaan pengorbanan Yesus Kristus, dan juga pimpinan pertolongan Roh Kudus boleh menyertai setiap kita hari ini sampai seterusnya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.